Baik, di depan saya sekarang sudah ada dua rice cooker yang akan kita compare. Ini rice cooker yang harganya 300.000 dan ini rice cooker yang harganya 1.700.000. Apakah dengan harga yang sangat terlampau jauh berbeda ini akan mendapatkan rasa yang berbeda dan juga manfaat yang berbeda? Karena kalau secara teori, rice cooker yang harganya 1.700.000 ini dia memang 50% lebih low carbo atau lebih rendah gula, karena antara air tajin dengan beras atau dengan nasinya itu terpisah. Dan secara uji laboratorium ini juga jauh dibandingkan dengan rice cooker biasa atau versi standar yang harganya 300.000 maupun 500.000. Kita singkirkan terlebih dahulu secara teori maupun uji laboratorium. Sekarang kita akan rasakan apakah di lidah rasa dengan versi standar dengan versi yang low carbo atau rendah gula ini rasanya sama atau rasanya berbeda. Nah, ini kedua rice cooker ini sudah masing-masing berisi nasi yang sudah matang. Saya akan coba apakah rasanya sebeda itu. Kita akan coba. Ini sudah matang juga. Saya akan ambil 1 sendok nasi. Ini saya letakkan di bagian sebelah kanan. Kita tutup. Kita ambil lagi yang dari rice cooker biasa. Kita ambil 1 sendok juga. Kita tutup. Letakkan ke bagian sebelah kiri. Ini sendoknya kita masukin aja. Nah, jadi yang sebelah kanan ini dari rice cooker yang harganya 1,7 juta, yang sebelah kiri ini dari yang harganya 300 ribuan. Saya akan coba apakah rasanya sebeda itu. Saya coba dari yang dikatakan secara teori hambar, yaitu dari rice cooker yang ini. Rasanya kayak nasi biasa lah, rasa nasi, rasa keju. Coba lagi. Rasa nasi biasa. Sekarang saya coba rice cooker yang warna hitam ini, yang harganya jauh lebih murah. Perbedaannya ada. Kalau rasa dari rice cooker ini, dia rasanya lebih hambar, kemudian kepekatan rasa nasinya dia lebih sedikit. Sementara kalau pakai rice cooker yang ini, dia kepekatan rasa nasinya itu lebih kental karena air tajin sama nasinya bercampur menjadi satu. 100% karbo, 50% low karbo. Nah, mungkin yang saya rasakan lidah saya ini subjektif ya. Saya akan coba panggil salah satu supaya untuk mencicipinya juga. Cobain yang ini sama yang ini, bedain rasanya. Nasi ini bukan jajok ini. Kamu minta juga? Udah nanti sama ibu mintanya. Masa sama? Manisan nih. Manisan yang ini ya? Betul berarti lidah saya. Manisan nih lah. Ini kasih Nara nih. Coba Nara. Dua-duanya. Nah, bawa sana. Jadi lidah saya dengan lidah istri saya ternyata sama. Jadi lebih manis yang ini ketimbang yang ini. Kalau yang ini rasanya lebih hambar, sementara ini rasanya lebih pekat. Jadi apa yang menjadi teori sekaligus hasil uji laboratorium itu secara rasa memang juga jauh berbeda, lebih unggul yang ini karena dia low karbo, sehingga kalau dipakai jangka panjang
Dia lebih sehat ketimbang rice cooker yang biasa. Nah, buat kalian yang ingin membeli produk rice cooker ini, bisa cek linknya ada di deskripsi video ini. Kalau kalian membeli di toko yang sama, kemungkinan kalian juga akan mendapatkan beberapa komponen yang sama seperti saya ini. Karena di sini saya mendapatkan bonus, nanti saya akan perlihatkan bonusnya di bagian box paling atas setelah box ini terbuka. Nah, ini dia kotak bonus berupa 2 buah pisau dan 1 gunting yang besar yang tentunya bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan saat memasak di dapur. Nah, sekarang kita langsung buka saja kardus yang ada di dalamnya. Dan ternyata packingnya sangat aman dan tebal sekali karena di dalam packing kardus ini ada kardus lagi dari Smart Cooker Gen 2. Saat pertama kali kardus dari Smart Cooker Gen 2 ini dibuka, kita akan menemukan sebuah buku resep yang di dalamnya terdapat 8 buah metode yang bisa kita gunakan untuk memasak pada rice cooker ini. Lalu dapat juga buku manual dan juga garansi yang bisa kita isi datanya sesuai dengan KTP si pembeli. Ya, sekarang kita buka form ini. Dan ini dia hero utama kita, Smart Cooker Gen 2. Di bagian atasnya ini menggunakan layar sentuh ya, sehingga tampilannya lebih stylish dan lebih kekinian serta modern. Kardusnya sudah selesai dan kita singkirkan kardusnya terlebih dahulu karena semuanya sudah kita ambil. Nah, ini dia part-part yang akan kita dapatkan saat membeli Smart Cooker Gen 2 pada link yang ada di deskripsi video ini. Kalau teman-teman belinya di toko lain mungkin akan berbeda ya. Entah dapat bonus atau tidak, saya juga kurang paham. Nah, sekarang kita akan buka Smart Cooker Gen 2 ini. Di dalamnya pasti ada part-part lagi yang kita dapatkan. Ada 2 buah centong, satu untuk centong nasi dan satunya untuk centong bubur. Terus kita dapat untuk takaran beras. Kemudian ini kabel untuk menghubungkan Smart Cooker Gen 2 ke listrik dengan daya hanya 500 watt saja. Itu pun daya di awal. Dan ini merupakan inner pot yang untuk meletakkan beras di bagian atas sini, sehingga saringan atau lubang-lubang ini akan menyaring gula yang ada pada beras, sehingga 50% nasi yang kita masak akan rendah gula dan baik untuk kesehatan. Sedangkan ini disebut sebagai steam bracket. Ini untuk meletakkan air tajin. Jadi kalau kita masak, air tajinnya akan ditampung di bagian steam bracket ini atau wadah untuk merebus. Dan kedua bahan ini, baik inner pot maupun steam bracket, keduanya sudah menggunakan stainless steel 304. Jadi sangat aman dikonsumsi atau sangat aman ketika digunakan untuk memasak. Dan ini tampilan dari atas Smart Cooker Gen 2 yang sudah menggunakan touchscreen. Jadi kalau kita letakkan ini harus di atas meja yang agak tinggi supaya tidak dijangkau oleh anak-anak. Karena kalau sembarang ditekan, seharusnya kita masak nasi malah nanti ditekan bubur, jadinya nasinya malahan jadi bubur. Saya akan tunjukkan bagaimana caranya memasak dengan rendah gula atau low carbon menggunakan Smart Cooker Gen 2 ini. Pertama, kita letakkan terlebih dahulu untuk penampung air tajinnya. Lalu kita masukkan inner pot atau penyaringnya. Setelah itu kita tuangkan beras seukuran 1 liter yang sudah dibersihkan atau sudah dicuci beberapa kali. Kemudian kita bersihkan beras yang masih ada di pinggir-pinggir dari inner potnya. Kita masukkan ke dalam inner pot.
Lalu kita berikan air secukupnya. Nanti saya akan berikan contoh seberapa banyak air yang saya berikan saat menggunakan beras kira-kira seukuran 1 liter. Setelah airnya sudah dirasa cukup, kita matikan kerannya dan saya akan ukur seberapa banyak air yang dituangkan jika memasak menggunakan Smart Cooker Gen 2 ini. Nah, jadi saya menggunakan air segini. Jadi tinggi air dengan beras itu kira-kira segini, hampir 1 ruas telunjuk saya. Sebenarnya ini tergantung kita ya. Kalau kita ingin membuat nasi yang agak keras sedikit, maka airnya kita bisa kurangi. Tapi kalau kita ingin membuat nasi yang sangat-sangat pulen sekali, airnya bisa kita tambahkan sebanyak mungkin. Tapi kalau terlalu banyak, nasinya bisa menjadi bubur. Jadi yang sedang-sedang saja itu jauh lebih baik. Setelah takarannya sudah pas, kemudian bersihkan steam bracketnya. Karena kalau seandainya ada airnya, itu akan bersentuhan langsung dengan pemanas yang bisa menyebabkan rice cooker kita itu cepat rusak. Sehingga wajib dibersihkan. Setelah sudah dirasa bersih, lalu kita masukkan steam bracketnya ke dalam rice cooker. Dalam keadaan seperti ini, kemudian kita tutup rice cookernya. Setelah itu baru kita colokkan ke listrik. Jadi jangan kebalik ya, jangan dicolokin dulu baru masukkan bracketnya. Tetapi semuanya pastikan sudah masuk terlebih dahulu. Setelah itu, pada menu low sugar atau rendah gula kita pilih, kita tekan sampai berkedip seperti ini. Kemudian kita pilih tombol start. Nah, ini menandakan bahwa proses menanak nasi rendah gula sedang berlangsung. Dan kita bisa tunggu proses ini sampai selesai. Jika prosesnya sudah selesai, maka nanti untuk notifikasi yang ada di low sugar ini akan berpindah ke notifikasi keep warm yang artinya menghangatkan nasi. Dan kalau sudah berpindah ke sini, artinya nasi kita sudah siap untuk disantap. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa ketika nasi sudah matang dan apakah nasinya pulen atau tidak. Nah, ini posisi nasi sudah matang, jadi lampu indikasi atau lampu notifikasinya sudah berpindah ke keep warm seperti ini. Dan layar juga menunjukkan huruf BB yang menandakan nasi sudah matang. Dan kita akan buka untuk melihat nasi yang ada di dalamnya apakah benar pulen atau tidak dengan takaran seperti hampir 1 ruas telunjuk air. Nah, ini dia untuk nasinya. Sangat pulen dan sangat lembut sekali tetapi rendah gula. Jadi sehat untuk kita konsumsi. Dan yang paling mudah lagi kita bisa mengambil inner potnya karena sudah ada gantungannya seperti ini. Sehingga kita bisa melihat di bagian bawahnya ada air tajin yang 50% mengandung karbohidrat. Sehingga air tajin inilah yang mampu menyaring nasi menjadi rendah gula sebanyak 50%. Itu sudah terbukti hasil laboratorium. Semoga video ini bermanfaat, ambil yang positif, buang yang negatif, like jika suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.